Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat para pemirsa, pecinta seni alam, dan juga para pecinta bambu unik ataupun bambu betuk dimanapun berada. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel Hendro Marwoto untuk yang ke-14 kalinya. Tentunya tak lupa saya selalu mendoakan kepada para pemirsa semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keselamatan, kesehatan serta rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di episode yang ke-14 ini saya akan menyajikan dan menayangkan kepada para pemirsa tentang keindahan, keunikan, serta nilai seni yang terdapat pada jenis bambu betuk ataupun bambu unik Sabto Pendito yang saya miliki ini. Bisa para pemirsa saksikan secara langsung tentang keindahan, tentang keunikan yang terdapat pada bambu jenis Sabto Pandito Bawa yang saya miliki ini, mulai dari ruas paling bawah, objek utama, ruas kedua dan ketiga yang dikatakan sebagai bambu betuk Sabto Pandito, dan juga ruas atas. Seperti biasanya tak beda jauh dengan jenis bambu rantai bumi yang sering saya tayangkan di episode sebelumnya, di mana di objek utama bambu jenis Sabto Pandito ini, ruas bawah dan ruas atas dihubungkan oleh adanya suatu akar yang selalu melilit dan tumbuh di setiap ruas sebagai penghubung ruas yang satu dengan ruas yang lainnya. Bisa para sahabat saksikan tentang adanya akar. Ini adalah ruas atas dan ruas bawah dari objek utama bambu betuk jenis Sabto Pandito ini. Bahkan akarnya tumbuh dengan tidak beraturan, namun justru akan menimbulkan suatu nilai seni tersendiri. Di samping terdapat adanya suatu akar yang tumbuh di setiap ruas, baik atas maupun bawah dari objek utama sebagai bambu betuk jenis Sabto Pandito Bawa, ternyata memiliki suatu keunikan juga, terutama di bidang ataupun khususnya tentang corak kulit dari ruas bambu ini, yang bisa teman-teman sahabat-sahabat saksikan secara langsung. Di sini terdapat adanya corak warna putih yang membentuk seperti adanya suatu pulau, di mana di sisi tepinya melingkar dengan adanya warna hitam sebagai pembatas, baik di ruas bawah dan juga ruas objek utama. Setelah adanya gambaran atau lukisan tentang suatu pulau, bambu ini juga memiliki karakter warna di bagian belakang yang berbeda. Di sini ada dua warna, yaitu warna hijau dan warna kuning agak ke merah-merahan. Tidak layaknya seperti bambu biasa yang cenderung dominan dengan adanya warna hijau. Di samping adanya karakter bentuk bambu, akar yang tumbuh serta corak yang ada, kalau sepintas kita tidak bisa melihat dengan teliti, maka tidak bisa menyaksikan tentang adanya lubang
ataupun yang sering disebut sebagai combong di objek utama bambu ini. Ini adalah lubang ataupun yang sering disebut sebagai combong. Biasanya bambu unik ataupun bambu petuk terdapat adanya suatu combong di bagian bawah ruas dan juga bagian atas ruas, seperti jenis bambu rantai bumi yang pernah saya tayangkan di episode sebelumnya. Namun semua ini, keindahan yang terdapat dalam bambu ini tak lebih dan tak kurang, betul-betul suatu keindahan yang alami, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Agung, dan Maha Berkehendak. Dan saya juga percaya serta yakin segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada suatu manfaatnya bagi kita sebagai umat manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selain dari segi keindahan, corak, bentuk, serta karakter akar maupun adanya lubang combong di jenis bambu Sabto Pandito yang saya miliki ini, tidak menutup suatu kemungkinan di ruas bagian bawah ataupun objek utama dari bambu Sabto Pandito bawah ini terdapat adanya suatu benda ataupun barang, baik berupa bulu perindu ataupun benda-benda lainnya. Ini adalah bambu asli, bambu alami, betul-betul ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melakukan suatu proses penebangan sendiri. Bahkan dari warga sekitar tumbuhnya bambu ini, ada yang mengatakan bahwa tempat tidur adalah tergolong tempat yang angker. Namun alhamdulillah proses penebangan berjalan dengan lancar tanpa ada suatu gangguan ataupun kendala di saat penebangan. Dan bambu ini juga sudah mengalami suatu proses awal langkah perawatan, yaitu dengan dicuci dan disikat, dibersihkan kotoran serta lumut yang semula tumbuh di bagian ruas dari bawah sampai objek utama. Tujuannya adalah agar bakteri dan kotoran yang bisa merusak karakter dan keaslian dari bambu ini bisa hilang. Untuk langkah selanjutnya, setelah diadakan proses pengeringan sebagai tahap kedua dari perawatan, bambu ini akan saya lakukan suatu pelapisan jenis cairan pistur maupun jenis cairan pernis sebagai usaha dalam perawatan untuk mempertahankan keawetan serta mempertahankan keaslian baik corak maupun keindahan yang terdapat di bambu ini. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa menghibur para pecinta seni alam, para pecinta bambu petuk ataupun bambu unik dimanapun berada. Di samping itu, dengan adanya tayangan ini, semoga terjalin adanya tali silaturahmi, tali persaudaraan sesama para pecinta seni alam dan juga para pecinta bambu petuk ataupun bambu unik dimanapun berada. Selaku pribadi, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dalam pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya rasa cukup di sini penyampaian saya. Bagi para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini bisa like, komen, dan subscribe di channel Hendro Marwoto. Dan tentunya tak lupa buat para pemirsa yang sudah like, komen, dan subscribe di channel saya, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam seduluran, sesama pecinta seni alam dan juga sesama pecinta bambu nik ataupun bambu betuk di Nusantara. Salam hormat.